Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nangis yuk, lanjut. Saya pengen guyon. Kamu lah tuh aku buka. Betul banget. Mikirnya mainnya BTS sih sebenarnya, tapi masalahnya nggak nangis aja. Si nangis dari Dora. Siapa satu? Kamu dan Tina. Tina atau orang? Joyce. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang datang di podcast kelompok. Oh datang, selamat datang di podcast. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok kami. Perkenalkan aku Rina dan hari ini aku yang bakal jadi host. Perkenalkan juga, aku jadi bintang tamu di sini. Nama aku Angelia Desta. Perkenalkan, nama saya Sofi Apriliana, menjadi bintang tamu. Dan saya Winda Dwi Karunia juga menjadi bintang tamu dalam acara kali ini. Oke, di episode kali ini kita nggak akan bahas perusahaan atau bisnis yang lagi cari keuntungan, tapi kita bakal bahas organisasi sektor publik yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu rumah zakat. Nah, kalau dengar nama rumah zakat, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Kalau aku sih langsung kepikiran zakat, donasi, kemudian bantuan bencana, kemudian sama program sosial. Nah, aku juga soalnya waktu gempa Cianjur kemarin itu, aku sering lihat rumah zakat itu menyalurkan bantuannya. Kalau aku pernah lihat nih program desa berdaya dari rumah zakat. Ternyata di balik semua kegiatan sosial itu ada sistem akuntansi yang lumayan kompleks ya. Kadang orang mikir organisasi sosial itu tinggal terima donasi, tinggal terima sedekah lalu dibagi-bagiin. Padahal nggak sederhana itu ya. Ada pencatatannya, ada laporan keuangannya, terus juga sampai harus diaudit juga, sampai standar akuntansi khusus yang digunakan. Nah, hari ini kita bakal kupas semuanya. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sofia, sebenarnya rumah zakat itu organisasi seperti apa sih? Jadi rumah zakat itu merupakan lembaga amil zakat nasional atau Lasnas, yang artinya lembaga yang mendapatkan izin untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat. Nah, selain zakat, mereka itu juga mengelola seperti infak, kemudian sedekah, kemudian dana kemanusiaan, dana kurban, dan berbagai program sosial lainnya. Oke, berarti sumber pendapatannya itu bukan dari jualan produk atau jasa, tapi dari sedekah-sedekahnya masyarakat gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi mayoritas sumber dananya itu berasal dari masyarakat yang menitipkan dana untuk dikelola. Jadi makanya kepercayaan itu menjadi aset yang paling penting. Nah, bahkan kalau perusahaan itu kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mereka itu mungkin akan cari pelanggan baru tuh. Tapi kalau lembaga zakat kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya, maka dampaknya itu jauh lebih besar. Soalnya orang-orang itu akan berhenti untuk menyalurkan zakatnya.
akuntansi di sini tuh bukan sekedar ngitung-ngitung uang sedekah yang dikumpulin, tapi juga gimana lembaga itu tuh bisa menjaga kepercayaan masyarakatnya. Nah, kalau dibandingin nih sama perusahaan biasa, apa karakteristik akuntansi rumah zakat yang paling ngebedain dari perusahaan yang lain gitu? Kalau yang paling mencolok itu pemisahan dana. Kalau perusahaan kan biasanya mengenal pendapatan sama beban. Nah, kalau rumah zakat itu ada banyak nih jenis dananya. Misalnya ada dana zakat, dana infak dan sedekah, ada dana amil, dana kemanusiaan, ataupun dana kurban. Nah, semuanya ini harus dipisahkan nih. Kenapa harus dipisahin? Kenapa nggak digabungin aja semuanya gitu? Karena setiap dana itu memiliki apa yang berbeda-beda tuh. Contohnya tuh kayak zakat. Zakat itu kan hanya boleh disalurkan ke 8 golongan mustahik tuh sesuai dengan syariat. Sedangkan untuk infak dan sedekah itu lebih fleksibel. Jadi itu nggak bisa dicampur secara sembarangan. Iya, bayangin kalau ada donatur yang secara khusus itu kan menyumbangkan uang untuk bencana banjir, tapi uang tersebut itu dipakai untuk renovasi kantor. Nah, itu kan menyalahi amanah kan, amanahnya tidak terlaksanakan, makanya pencatatannya itu harus jelas dan akurat. Berarti akuntansinya harus benar-benar berbasis amanah dan sesuai dengan syariat Islam juga ya? Iya, kalau perusahaan itu fokusnya kepada laba, tapi kalau rumah zakat itu fokusnya ke akuntabilitasnya. Sekarang masuk ke bagian yang paling akuntansi banget gitu. Bagaimana siklus akuntansi di rumah zakat? Sebenarnya nih urutannya itu hampir sama seperti organisasi lain. Yang pertama ada transaksi, lalu yang kedua itu transaksi dicatat ke jurnal besar, yang ketiga itu diposting. Sekarang masuk ke bagian yang paling akuntansi banget. Nah, gimana siklus akuntansi di rumah zakat ini? Sebenarnya kalau urutannya itu hampir sama seperti organisasi lain. Pertama itu ada transaksi, lalu transaksi itu dicatat ke jurnal. Yang ketiga, dari jurnal itu diposting ke buku besar, lalu dibuatlah neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya juga. Lalu ada penyusunan laporan keuangan dan yang terakhir itu ada penutupan buku. Oke, aku masih kurang paham nih, belum bisa ngebayangin. Nah, coba kasih contoh nyata. Nah, misalnya nih hari ini ada Muzaki yang transfer zakat 10 juta. Petugas penerimaan itu akan memverifikasi transaksinya. Lalu sistem kita akan mencatat dana tersebut sebagai dana zakat. Sebenarnya itu kas di debit sebesar 10 juta, lalu dana zakat dikredit juga sebesar 10 juta juga. Berarti belum dianggap sebagai pendapatan. Bukan, karena konsepnya itu berbeda dengan perusahaan. Dana itu merupakan amanah yang harus dikelola. Oke, biar aku gampang buat paham nih. Kita coba simulasi 1 bulan operasional rumah zakat. Oke. Contohnya itu tanggal 1 Januari itu menerima zakat sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 5 Januari menerima infak sebesar 10 juta. Nah, tanggal 10 Januari itu menerima donasi kemanusiaan sebesar 5 juta lagi. Dan tanggal 15 Januari menyalurkan bantuan pendidikan sebesar 20 juta. Tanggal 20-nya itu menyalurkan bantuan ekonomi sebesar 15 juta. Kemudian tanggal 25 Januari membayar biaya operasional cut-off sebesar 3 juta. Nah, seluruh transaksi ini tuh dicatat terpisah berdasarkan dengan jenis dananya. Jadi kalau kita lihat laporan akhirnya itu bakal terlihat jelas dana itu masuk dari mana, terus digunakan untuk apa gitu ya. Iya, betul banget. Itulah yang membuat laporan lembaga zakat itu berbeda dari perusahaan. Oke, nah sekarang bagian yang sering muncul di ujian. Apa aja laporan keuangan yang dibuat rumah zakat ini? Jadi laporan keuangan itu Dibuat rumah zakat. laporan keuangannya itu ada 5. Yang utama ya, itu sesuai dengan PSAK nomor 109. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua itu ada laporan perubahan dana, kemudian yang ketiga itu ada laporan perubahan aset kelolaan, kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas, yang kelima itu ada catatan laporan keuangan. Nah, dari kelima laporan keuangan itu,
yang paling penting menurut kalian itu yang mana? Ya, kalau aku itu laporan perubahan dana, karena dari situ itu masyarakat bisa melihat dana yang diterima dan juga disalurkan. Misalnya saldo awal dana zakat itu ditambah dengan penerimaan zakat, lalu dikurangi penyaluran zakatnya, kemudian itu muncul saldo akhirnya. Jadi bener-bener transparan gitu ya. Nah, bahkan kalau donatur itu ingin tahu apakah dana yang ia titipkan itu udah digunakan atau belum, informasi itu bisa dicek atau ditelusuri melalui laporannya. Kalau standar akuntansinya sendiri itu apa? Rumah zakat itu menggunakan PSAK 109, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan yang khusus mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan juga sedekah. Karena rumah zakat itu merupakan lembaga amil zakat, maka seluruh proses pencatatannya dan laporan keuangannya itu harus mengacu pada standar tersebut. Kalau perusahaan kan biasanya pakai PSAK yang umum ya. Kenapa lembaga zakat itu perlu standar khusus? Karena karakteristik dari transaksinya itu berbeda-beda. Kalau perusahaan itu fokusnya ke penjualan, kemudian pendapatan dan laba, maka sedangkan dengan rumah zakat itu mengelola dana amal dari masyarakat. Misalnya kayak ada dana zakat, infak, sedekah, dana kemanusiaan, bahkan dana kurban tuh. Nah, setiap dari dana itu memiliki aturan penggunaan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perlakuan akuntansi yang berbeda juga. Nah, benar sekali, misalnya dana zakat itu hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan ansal seperti fakir miskin, amil, mu'alaf, qarimin, fisabilah, ibnu sabil, dan kirab. Nah, sedangkan dana infak sama sedekah penggunaannya kan lebih fleksibel ya. Jadi kalau pencatanya itu tidak dipisahkan, maka akan sulit mengetahui apakah dana tersebut itu sudah digunakan sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Berarti PSAK 109 itu mengatur pemisahan dana juga ya? Iya, betul banget. PSAK 109 itu mengatur 4 hal utama tuh, yaitu yang pertama adalah pengakuan, kemudian pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Coba dijelasin satu-satu. Sebenarnya ini banyak banget ya. Kalau pengakuan itu mengatur kapan dana itu diakui dalam laporan keuangan. Misalnya, satu rumah zakat itu menerima zakat sebesar 1 juta dari seorang donatur, maka dana tersebut langsung diakui sebagai dana zakat. Kemudian pengukuran tuh, pengukuran itu mengatur tentang bagaimana dana tersebut dicatat. Kalau dana diterima dalam bentuk uang, maka pencatatannya itu mudah karena sesuai dengan nominal yang diterima. Tapi kalau berupa barang, misalnya kayak beras, sembako, bahkan ada yang ambulans ikut disumbangkan juga, maka harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nah, kalau penyajian itu berkaitan dengan bagaimana informasi tersebut itu ditampilkan dalam laporan keuangan. PSAK nomor 109 itu mewajibkan dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil itu disajikan secara terpisah. Tujuannya supaya masyarakat bisa melihat dengan jelas berapa dana yang diterima dan bagaimana penggunaannya gitu. Nah, sedangkan pengungkapan berarti lembaga itu harus memberikan penjelasan yang cukup dalam laporan keuangannya. Misalnya, itu menjelaskan program apa saja yang dijalankan, metode penyaluran dana, kemudian kebijakan akuntansi yang digunakan, sampai rincian saldo dana yang masih tersisa. Jadi masyarakat itu nggak cuma lihat angka yang dilaporkan, tapi juga bisa paham cerita di balik angka-angka tersebut ya. Iya, betul banget. Karena transparansi bukan hanya soal menunjukkan nominalnya aja, tapi juga menjelaskan bagaimana uang itu dikelola dengan baik. Kalau nggak pakai PSAK 109, itu apa yang akan terjadi? Kemungkinan itu laporan setiap lembaga itu bisa berbeda-beda. Misalnya kayak ada lembaga yang mencampurkan dana zakatnya dengan dana infak. Kemudian ada yang tidak memisahkan dana amil. Kemudian ada yang menggunakan format laporan yang berbeda. Akibatnya laporan itu sulit dibandingkan dan tingkat transparansinya itu menjadi lebih rendah. Nah, selain itu, auditor itu juga akan lebih sulit nih untuk melakukan pemeriksaan karena tidak ada pedoman yang seragam. Padahal salah satu tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi yang dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Makanya PSAK 109 itu sangat penting bagi rumah zakat. Standar ini itu membantu menjaga akuntabilitas, kemudian meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap rumah zakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa PSAK 109 itu bukan sekedar aturan teknis akuntansi, tapi juga
menjadi alat untuk menjaga amanah masyarakat. Iya, setuju banget. Semakin baik penerapan dari PSAK 109 ini, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Nah, setelah laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 109, nah aku jadi penasaran nih, apakah rumah zakat itu juga diaudit kayak perusahaan biasanya gitu? Tentu saja, bahkan menurutku audit itu sangat penting bagi lembaga seperti rumah zakat, karena mereka kan lembaga yang mengelola dana masyarakat kan. Nah, uangnya kan juga besar, dan tersebut itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi gunanya audit itu untuk apa? Tujuan utamanya itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara benar, wajar, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi auditor itu akan memeriksa apakah transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi, apakah ada bukti penjualannya, apakah ada dana yang disalurkan sesuai dengan amanahnya. Misalnya nih, ada transaksi penyaluran bantuan pendidikan sebesar 1 juta. Nah, auditor itu akan memeriksa bantuan tersebut apakah benar-benar disalurkan ataupun enggak. Kita bisa mengecek dokumen pendukung seperti bukti transfer, kemudian laporan kegiatan, daftar penerima manfaat, hingga laporan pertanggungjawaban dari program. Berarti auditor itu nggak cuma ngeliat angkanya doang ya? Iya betul, mereka juga memeriksa sistem pengendalian internal dari organisasi. Misalnya, siapa yang menerima dana, siapa yang mencatat transaksi, siapa yang menyetujui pengeluaran, apakah ada pemisahan tugas yang memadai. Karena sistem yang baik itu mengurangi resiko kesalahan maupun kecurangan yang ada. Nah, kalau menurutku transparansi itu menjadi salah satu aset terbesar bagi rumah zakat itu sendiri, karena masyarakat tidak bisa langsung melihat setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka hanya bisa melalui laporan dan informasi yang disampaikan oleh lembaga ini. Jadi semakin transparan suatu lembaga, semakin tinggi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Benar juga sih, kalau kita sebagai donatur pasti ingin tahu uang yang kita kasih itu untuk apa gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, misalnya kita berdonasi nih untuk program beasiswa. Kita pasti ingin tahu apakah dana tersebut benar-benar disampaikan kepada penerima manfaatnya. Nah, apakah program itu berjalan lancar dan apakah dana yang sudah digunakan itu berapa jumlahnya itu gitu. Nah, karena itulah rumah zakat itu tidak hanya membuat laporan keuangan, mereka itu juga membuat atau menyampaikan laporan programnya, kemudian laporan penyalurannya, kemudian dokumentasi kegiatan, kemudian publikasi melalui website atau media sosial. Nah, tujuannya itu agar masyarakat itu bisa melihat secara langsung dampak dari dana yang telah mereka salurkan. Dalam akuntansi sektor publik, hal itu disebut dengan akuntabilitas publik. Artinya, organisasi itu tidak hanya bertanggung jawab pada pengurus ataupun manajemennya aja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang memberikan kepercayaan mereka kepada organisasi tersebut. Menarik ya, kalau perusahaan itu biasanya bertanggung jawab pada pemegang saham atau investornya. Sedangkan rumah zakat itu harus mempertanggungjawabkan amanah kepada masyarakat luas. Nah, bahkan itu bisa dibilang tuntutannya lebih tinggi nih, karena yang dikelola itu dana sosial dan dana keagamaan yang sangat sensitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit dan transparansi itu memiliki peran yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rumah zakat. Nah, dengan audit, laporan keuangan itu dapat dipastikan keandalannya. Sedangkan kalau transparansi, masyarakat itu bisa tahu di mana dana itu mereka titipkan dan dikelola dan disalurkan. Nah, setuju sekali, karena kalau tanpa adanya kepercayaan masyarakat, lembaga zakat itu kan akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, benar banget, karena kepercayaan itu dibangun melalui akuntansi yang baik, laporan keuangan yang transparan, serta audit yang independen. Nah, ternyata audit dan transparansi itu bukan hanya formalitas ya, tetapi benar-benar menjadi fondasi utama dalam pengelolaan lembaga zakat seperti rumah zakat. Nah, oke. Dari pembahasan hari ini kita bisa lihat ya bahwa rumah zakat itu tidak hanya sekedar lembaga yang menerima dan menyalurkan donasi, tapi di balik itu ada sistem akuntansi yang lengkap, mulai dari tadi
karakteristik organisasi nirlaba, pemisahan dananya seperti apa, kemudian siklus akuntansinya seperti apa, pencatatan transaksinya seperti apa, kemudian sampai penyusunan laporan keuangan dan hingga penerapan PSAK 109. Nah, menurutku yang paling menarik itu adalah bagaimana setiap dana itu harus dipertanggungjawabkan secara rinci dan transparan. Terima kasih buat Sofia, Angel, Lina yang sudah berbagi informasi hari ini. Sama-sama. Oke. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semua dadah. Ngobrol asik, akuntansi sektor publik. We are the champions.